Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan materi pada video ini, perkenalkan, nama saya Fitra Diana Sukardi dengan NIM 1916031. Baik, di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis variabel pembelajaran pada materi matematika. Nah, berikut adalah taksonomi variabel pembelajaran. Yang pertama yaitu kondisi, di mana kondisi ini mencakup tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi, dan karakteristik siswa. Kemudian terdapat pula metode pada taksonomi variabel pembelajaran, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Kemudian ada pula strategi penyampaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, setelah itu kemudian ada hasil atau terdapat hasil, yaitu keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai analisis variabel pembelajaran materi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear adalah garis yang dihubungkan titik potong pada bidang kartesius XY yang dapat dituliskan atau direpresentasikan secara aljabar dengan persamaan dalam bentuk A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, persamaan ini disebut persamaan linear dengan peubah X dan Y. Adapun sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini merupakan salah satu materi yang termuat dalam standar kompetensi mata pelajaran matematika SMP atau MTS kelas 8 semester ganjil dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Karena materi SPLDV ini merupakan pelajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat penting bagi peserta didik dalam memahami materi SPLDV dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Lanjut, yaitu kondisi. Pertama kita akan membahas kondisi. Nah, tujuan dan karakteristik SPLDV ini, yaitu tujuan dari mempelajari materi SPLDV ini dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang tertulis adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemudian adapun karakteristik siswa. Nah, karakter umum dari siswa yang mempelajari matematika SPL ini beragam. Nah, berdasarkan pengamatan peneliti, siswa tersebut terlihat aktif dan mampu menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru. Lain kesempatan, siswa terlihat pasif dan tidak antusias. Nah, siswa ini cenderung tidak mengetahui gaya belajarnya sendiri, sehingga bergantung pada pembawaan guru pengajar materi SPL. Hal ini berpotensi menyebabkan siswa yang tahu semakin tahu dan yang diam karena takut atau malas bertanya akan terus seperti itu. Kemudian kita lanjut pada kendala. Nah, salah satu kendala yaitu karakteristik siswa yang takut atau malas. Nah, hal itulah yang menjadi suatu kendala bagi guru untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya secara maksimal. Nah, kendala lainnya berupa penyampaian konsep yang tidak serta-merta dapat langsung dipahami oleh siswa tersebut. Belum lagi saat pemberian contoh dan latihan yang menurut siswa tidak sama sehingga terkendala dalam penyelesaiannya.
Karena itu, menumbuhkan proses bernalar siswa menjadi tantangan tersendiri bagi setiap guru. Nah, kurangnya kesadaran siswa untuk memotivasi dirinya sendiri ini juga menjadi kendala tersendiri bagi guru. Nah, dalam kondisi kurang paham terhadap suatu materi, siswa ini memilih diam dan lebih mengharapkan temannya yang mengerti daripada berusaha sendiri. Nah, kondisi ini yang menjadi pembelajaran tidak berjalan sebagaimana semestinya. Nah, kita beralih pada metode. Nah, metode yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, dalam kasus pengorganisasian pembelajaran pada materi SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, ditemukan bahwa guru membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberi penjelasan secara mendetail terhadap suatu konsep dasar dan memperkuat pembahasan materi dengan masalah-masalah yang mengharuskan siswa ini menyelesaikan secara berkelompok ataupun individual. Nah, kemudian metode selanjutnya yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Nah, secara garis besar, langkah-langkah menyampaikan materi pembelajaran sangat tergantung kepada jenis materi yang akan disajikan. Uraian mengenai strategi penyampaian pembelajaran menekankan pada media yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan belajar apa yang akan dilakukan oleh siswa itu, dan struktur belajar mengajar yang digunakan oleh guru itu sendiri. Kemudian, guru pengajar ini memulai pembelajaran dengan memberikan fenomena-fenomena. Fenomena ini terkait yaitu berpikir terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan lingkup SPL atau sistem persamaan linear, dengan tujuan untuk menguatkan wawasan terhadap pembelajaran yang akan disampaikan serta memotivasi siswa untuk berpikir dan bernalar. Nah, metode yang terakhir yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, mengenai pengelolaan pembelajaran SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pemahaman belajar siswa terhadap pokok pembahasan pada materi SPLDV dan proses penumbuhan interaksi antara siswa dengan guru pengajar yang dilakukan melalui penciptaan karakteristik atau berpikir atau bernalar lah sejartanya. Jadi siswa ini terhadap pemisalan dalam kasus-kasus kesehariannya maupun dalam masalah-masalah lainnya, dia mampu menyelesaikan dengan pemisalan. Kemudian ada pun yang terakhir yaitu hasil atau terdapat hasil yang akan dicapai. Nah, untuk efektivitas dari suatu pembelajaran diukur melalui pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, adapun 4 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur adalah yang pertama tingkat kesalahan, yang kedua kecepatan untuk menjawab, ketiga tingkat ahli belajar, yang keempat tingkat retensi dari materi yang dipelajari. Nah, temuan penelitian terkait tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan persoalan masalah SPLDV sistem persamaan linear 2 variabel dilihat dari secara bertahap melalui pemberian tugas secara berkala. Nah, melalui dari latihan berkala yang diberikan oleh guru pengajar, siswa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu terkait tingkat kesalahan yang dilakukan. Misalnya, kekurang telitian siswa dalam memecahkan soal atau pemisalan akan mengalami penurunan. Kemudian siswa terbiasa meloncati bagian-bagian dalam penyelesaian soal yang mengakibatkan terjadinya kesalahan juga semakin membaik. Hal ini akan terlihat dari nilai akhir yaitu tugas individu, yaitu sebanyak 25%, berkisar pada nilai 90-100 poin. Kemudian UTS 25% yang berkisar antara nilai 85-95 poin.
Dan yang terakhir yaitu UAS berkisar 35%. Nah, nilai 35% ini berkisar pada nilai 70 sampai 100 poin. Nah, dengan nilai akhir ini berupa huruf A yang memiliki arti rata-rata kelas memperoleh nilai yang sangat baik. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.